Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan diskusi mengenai materi motivasi belajar yang beranggotakan saya sendiri, Novanri Nendia. Saya Faradila Abdul. Saya Ajil Khairul Amri. Saya Riwayat Trisno. Saya Ainun Aisyayu. Oke, baik. Pada diskusi kali ini kita akan mendiskusikan tentang motivasi belajar, yang dimana kita akan membahas pengertian motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan usaha-usaha dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, pengertian motivasi belajar menurut saya adalah dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Nah, menurut teman-teman, pengertian dari motivasi belajar itu apa? Motivasi belajar menurut saya merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan gairah belajar serta memberi arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuannya tercapai. Motivasi belajar menurut saya adalah sebuah dorongan, semangat yang menimbulkan hasrat dalam diri untuk terus mencari dan mencari ilmu, entah itu dari guru ataupun dari sumber lain, yang tujuannya itu untuk mencapai sebuah harapan. Oke, motivasi belajar menurut saya adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dihendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar menurut saya adalah dorongan yang ditimbulkan dari dalam diri siswa intrinsik dan dari luar siswa ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Motivasi menurut saya, motivasi belajar dapat diartikan sebagai keseluruhan daya pengaruh yang ada di diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberi arah pada kegiatan itu demi mencapai suatu tujuan. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor ini terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, menurut saya faktor yang masuk dalam faktor intrinsik yaitu minat. Di mana minat ini merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa menjadi lebih mudah dan cepat. Tanpa adanya minat dan hanya didasari atas dasar terpaksa, maka tidak akan tercipta motivasi belajar, sehingga hasil yang
didapat tidak akan optimal meskipun cara belajar yang digunakan sudah efektif. Menurut teman-teman, faktor apa saja yang termasuk di dalam faktor intrinsik maupun ekstrinsik? Menurut saya faktor intrinsik itu ada cita-cita. Dengan cita-cita yang dibarengi dengan perkembangan moral, akal, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan serta oleh perkembangan kepribadian akan menimbulkan sebuah semangat untuk belajar. Seseorang dengan kemauan besar serta didukung oleh cita-cita yang sesuai, maka akan menimbulkan sebuah motivasi belajar yang kuat. Menurut saya, dalam faktor intrinsik ada kondisi siswa. Jadi dalam motivasi belajar itu ada usaha-usaha seorang atau siswa untuk menyediakan segala daya atau kondisi-kondisi untuk belajar sehingga ia mau atau ingin melakukan pembelajaran. Kondisi-kondisi tersebut baik fisik maupun emosi yang dihadapi oleh peserta didik akan mempengaruhi keinginan individu untuk belajar dan tentunya akan melemahkan dorongan untuk melakukan sesuatu dalam kegiatan belajar. Kondisi fisik serta pikiran yang sehat akan menumbuhkan motivasi belajar. Sehat berarti dalam keadaan baik, segenap badan serta bagian-bagiannya, atau bebas dari penyakit serta keadaan akal yang sehat. Proses belajar seorang akan terganggu jika kesehatan terganggu. Keadaan emosional dan sosial berupa perasaan tertekan, yang selalu dalam keadaan takut akan kegagalan, yang mengalami kegoncangan karena emosi-emosi yang kuat tidak dapat berjalan efektif. Demikian pula anak yang tidak disukai oleh teman dan lingkungan sosialnya akan menemui kesulitan belajar. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Halid di atas, bahwa faktor intrinsik memang dipengaruhi oleh minat, cita-cita, dan kondisi siswa. Sehingga apabila seorang pendidik mampu mengakumulasi ketiga hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pendidik tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya adalah faktor ekstrinsik. Satu, menurut lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan salah satu yang mempengaruhi motivasi belajar. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yakni satu, latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan anggota keluarga menurut saya memiliki peran dalam hal mempengaruhi motivasi belajar seorang anak. B. Perekonomian keluarga. Tak dapat dipungkiri bahwa ekonomi keluarga memegang peranan dalam memengaruhi motivasi belajar. C. Sistem sosial dalam keluarga. Dari analisa yang saya lakukan bahwa nilai-nilai atau norma yang diyakini dalam suatu keluarga memberi pengaruh terhadap motivasi belajar. Contohnya, anak keturunan nelayan mereka sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan yang terbentuk dalam keluarganya. Misalkan setelah pulang sekolah mereka sering pergi membantu orang tua mereka menangkap ikan sehingga muncul paradigma bahwa tak perlu sekolah tinggi untuk menjadi nelayan. Ya, selanjutnya ada lingkungan sekolah. Yang pertama ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana berpengaruh terhadap motivasi belajar. Secara tidak langsung, kondisi dan ketersediaan sarana akan dapat membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua itu ada guru. Guru sangat berperan dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Hal ini karena guru berfungsi sebagai motivator, moderator, dan fasilitator. Maka posisi seorang guru sangat sentral dan paling utama dalam hal membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga ada manajemen sekolah.
Manajemen sekolah berpengaruh dalam meningkatkan motivasi belajar, kemampuan kepala sekolah dan staf pengajar dalam rangka mengatur dan merancang jadwal pembelajaran. Memberi pengaruh dalam meningkatkan motivasi belajar. Contohnya, misalkan penentu mata pelajaran yang akan diajarkan pertama dan terakhir. Misalkan matematika jangan diajarkan pada jam terakhir karena konsentrasi siswa mulai berkurang. Selanjutnya, Ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat seorang anak melakukan interaksi setelah pulang sekolah. Di dalam masyarakat, seorang anak belajar tentang baik buruk sehingga akan berpengaruh terhadap motivasi belajar. Dan di masyarakat juga seorang anak akan bertemu dengan guru yang mengajarnya di sekolah sehingga tingkah laku guru dalam masyarakat akan memberi mereka cara pandang tentang yang diajarkan gurunya. Misalnya seorang guru yang selalu menyuruh anak didiknya untuk sholat berjamaah, namun justru guru tersebut yang jarang melakukan sholat berjamaah. Jadi ini akan menjadi reaksi dari pengetahuan yang diajarkan guru tersebut dan muncul ketidakpercayaan. Baik, selanjutnya akan kita bahas yaitu usaha-usaha dalam meningkatkan motivasi belajar. Menurut saya, usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar antara lain memaksimalkan sarana dan prasarana pembelajaran, merekrut tenaga pengajar yang profesional dan kompeten di bidangnya. Menurut teman-teman, usaha apa saja yang bisa dilakukan dalam meningkatkan motivasi belajar? Ya, menurut teman-teman, usaha apa yang bisa dilakukan dalam meningkatkan motivasi belajar? Manajemen sekolah harus akuntabel dan profesional, serta melibatkan seluruh stakeholder. Ada lagi nggak yang lain? Memberi sebuah ulangan. Ulangan bisa dijadikan sebuah alat motivasi siswa yang akan menjadi giat belajar. Jika mengetahui akan ada ulangan, siswa akan berusaha untuk belajar agar bisa mengerjakan ulangan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian yaitu mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil, belajar akan mendorong siswa untuk giat belajar. Dengan mengetahui hasil belajar yang meningkat, itu akan membuat motivasi belajar siswa menjadi semakin meningkat. Sekian. Kompetisi adalah persaingan. Persaingan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong siswa belajar. Selanjutnya ada ego involvement, menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Siswa akan belajar dengan keras, bisa jadi karena harga dirinya. Ada juga memberi angka. Maksudnya itu simbol atau nilai dari hasil aktivitas pelajaran anak didik. Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan
lebih meningkatkan prestasi belajar di masa mendatang. Kemudian ada hadiah. Hadiah itu dapat membuat siswa termotivasi untuk memperoleh nilai yang baik. Hadiah tersebut dapat digunakan orang tua atau guru untuk memacu belajar siswa. Selanjutnya juga ada pujian. Pujian juga bisa berupa bentuk positif sekaligus motivasi yang baik. Karena guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan siswa dalam mengerjakan pekerjaan sekolahnya. Ada juga hukuman. Hukuman merupakan bentuk yang negatif, tapi jika dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif. Selanjutnya juga ada minat. Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Siswa yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh karena adanya daya tarik baginya gitu. Yang dari menurut saya. Baik, ada lagi yang mau nambahin atau udah? Oke, kalau udah diskusi yang kita lakukan cukup selesai sampai di sini aja. Kesimpulan dari diskusi yang kita lakukan adalah motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, antara lain ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Di dalam faktor intrinsik ada minat, cita-cita, dan juga kondisi siswa. Lalu di faktor intrinsik, yang pertama ada lingkungan keluarga, yang dimana dalam lingkungan keluarga itu terdapat beberapa aspek. Yang pertama latar belakang pendidikan, perekonomian keluarga, dan sistem sosial dalam keluarga. Yang kedua ada lingkungan sekolah, terdapat beberapa aspek juga di dalamnya, sarana dan prasarana, guru, dan manajemen sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lalu ada pun usaha-usaha dalam meningkatkan motivasi belajar, antara lain memaksimalkan sarana dan prasarana pembelajaran, merekrut tenaga pengajar yang profesional dan kompeten di bidangnya, manajemen sekolah harus akuntabel dan profesional, melibatkan seluruh stakeholder, lalu bisa juga memberi angka atau nilai, memberi hadiah, kompetisi, memberi ulangan dan mengetahui hasil, serta memberikan pujian dan juga hukuman. Oke, sekian diskusi yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.